Sequel film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang, akan segera tayang di bioskop tanggal 2 Februari mendatang. Film yang disutradarai oleh Angga Sasongko ini akan menceritakan kisah Sheila Dara sebagai Aurora di masa-masa perantauannya. Selama 1 bulan, para pemainnya seperti Sheila Dara, Rahel Amanda, Rio Dewanto, Ganindra Bimo, dan Lutecia harus berjuang menahan dinginnya udara kota London. Meski menusuk tulang, namun hal itu tidak lantas menjadi penghambat proses syuting film tersebut. Tapi kira-kira kesulitan apa yang dialami para pemainnya? Menyenangkan, walaupun dingin. Menyenangkan karena bisa ketemu lagi sama Awan dan Mas Angkasa. Dikit. Aduh. Nggak, tapi memang buat aku sendiri untung banget scene yang pertama diambil tuh sama Awan sama Mas Angkasa, karena langsung bikin aku inget lagi gimana rasanya jadi Aurora. Jadi itu mempermudah proses. Kebetulan di film ini kita proses readingnya singkat sekali. Kayaknya cuma 2 atau 3 kali sesi reading ya. Jadi lebih banyak diskusi aja sih sama teman-teman juga. Kalau sama Awan sama Mas Angkasa sih kita nggak terlalu banyak diskusi, tapi begitu masuk scene memang rasanya udah seperti balik lagi di keluarga Narendra gitu. Jadi nggak ada kesulitan yang berarti banget. Jadi mungkin lebih bonding sama Hani sama Kit, Lutecia dan Jerome, karena di sini diceritakan kita memang bertiga dekat sekali, dan sudah tinggal aku di London kan sebenarnya mungkin udah 1 sampai 2 tahun, Ute udah 5 tahun, Kit juga sudah lama gitu. Jadi kita lebih nyari tahu gimana ya lifestyle di London untuk karakter kita tuh seperti apa, dan sama Jem juga lebih banyak diskusi kira-kira relationship kita seperti apa, awal ketemu gimana, lebih banyak cari tahu relasinya seperti apa. Kayak beda-beda deh, kayak kalau aku termasuk suka dingin sih gitu. Jadi kayak gue mau Bimo tuh mirip-mirip deh. Gue orangnya gerahan banget gitu. Jadi ketika datang ke satu tempat yang dingin, ya walaupun kadang-kadang ada masa-masanya kayak dinginnya terlalu dingin gitu, maksudnya nggak enak juga gitu, tapi gue masih prefer tempat yang dingin sih daripada tempat yang panas gitu. Jadi kalau gue pribadi sih gue menikmati. Kalian tim tropis ya. Kondisi yang sakit kita yang paling parah sih hari terakhir sih. Oh iya tuh hari terakhir itu parah, itu dingin banget sampai mata aku tuh berair terus gara-gara cuacanya emang kering kan. Jadi mata aku berair terus kayak selalu bocel gitu. Bener-bener sungai bolong gitu. Tapi kita ketolong sama wardrobe sih, karena filmnya nggak tiba-tiba settingnya summer. Iya. Untung kalau kita nggak disuruh pakai kaos doang ya di London. Sangat kota London. Iya, London, gue nggak tahu ya, mungkin. Tapi kan karena mungkin kita juga nggak sebanyak mereka gitu ya pas syuting gitu. Cuman kayaknya London itu juga enggak. Justru itu yang mau ditekankan. Syutingnya tuh bukan di turis di spot gitu. Enggak menunjukkan Big Ben atau apa gitu, maksudnya bukan. Ini tuh syutingnya tuh London versi Akamsi gitu. Pinggiran. Versi pinggiran. Jadi bukan yang apa yang turistik gitu. Gue lihat sih. Kita lihat sih. Iya. Jadi banyak sih titiknya, cuman ya kalau ditanya di mana aja lupa juga sebenarnya nama daerahnya, tapi ya bukan tempat-tempat. Tapi buat aku menarik sih, malah jadi kayak kalau nonton film ini bisa ngelihat sisi lain London yang selama ini mungkin jarang kita lihat di media lain atau film lain. Tapi sebelum di sana kangen pulang kan? Aku kayak masih pengen jalan-jalan di sana. Kayak masih pengen di sana sebenarnya. Kalau disuruh milih bisa tinggal di sana bukan yang banget. Kalau dia enak banget. Kan
Kalian gitu enggak ya? Aku tim Enggak. Belanda. Gue pernah sih. Gue pengen sih pulang, tapi gue berasa London di rumah gue juga gitu rasanya. Di Notting Hill ya, yang di Notting Hill. gimana? Yang dekat Portobello. Iya. Kalau gue ini sih apa yang banyak thrift shop tuh. Shoreditch. Bukan. Brixton, Camden. Camden. Sejak menikah dan dikaruniai 2 orang anak, penyanyi cantik Vicky Shu menghabiskan waktunya untuk mengurus keluarga. Kesibukannya sebagai istri dan juga ibu mengharuskan Vicky Shu mengesampingkan karir yang ia bangun sejak lama. Namun, setelah 5 tahun vakum, di tahun 2023 ini Vicky Shu siap untuk kembali menghibur para penggemar melalui sebuah single lagu yang rencananya akan dirilis di awal bulan Februari mendatang. Lantas selain lagu, hal apa yang dipersiapkan Vicky untuk comeback-nya ini? Masihkah Vicky berusaha menurunkan berat badannya? Ya alhamdulillah sih, insya Allah udah mulai mau aktif kembali ya. Aku juga udah selesai rekaman 2 lagu. Insya Allah awal bulan Februari ada rilis single pertama untuk album yang berikutnya. Terus kebetulan anakku juga kan udah usia 4,5 tahun sama mau 3 tahun. Udah selesai nyusuin juga, jadi ya udah akunya udah lebih tenang untuk bekerja. Karena kangen atau apa gitu, karena biasanya udah punya 2 anak udah fokus aja lah di rumah tuh gitu. Karena BTS ya karena aku kangen ya, maksudnya aku kangen, terus juga ya mungkin sebenarnya sih udah lama kerja di AMI ya, cuman kayaknya tuh melihat musisi-musisi entah di Indonesia dan di luar negeri sekarang tuh jiwa musiknya udah mulai balik. Kemarin tuh hampir 5 tahun tuh kayak hasratnya tuh benar-benar cuma fokus di rumah ngurus anak, terus setahun belakangan ini udah kembali pergi keluar, aduh kangen manggung gitu. Karena kita perlu sama suami sekali support gitu. Itu kemarin vakumnya. Aku udah mempersiapkan beberapa lagu. Kebetulan kan dari album pertama sebetulnya lagu emang bikin sendiri. Cuman yang album pertama kan sesuai request label gitu ya. Mereka mintanya lagu-lagu yang kayak Mari Bercinta 2 waktu itu. Terus yang ngebeat kalau sekarang aku bikin beberapa lagu, nanti mereka ACC. Oh yang kayaknya ini lebih sesuai dengan tren sekarang, yang ini gitu. Jadi yang sekarang mungkin musiknya lebih bisa jujur sih, lebih sesuai sama yang aku suka gitu ya. Jadi ya insya Allah ini masih yang udah selesai sih baru 2 lagu sih, tapi udah ada sekitar 7 lagu yang dibikin. Kayaknya udah sensual lagi lah. 7 kilo lagi ya. Oh, 7 kilo. Soalnya aku dari kemarin kayak ke Bangkok makan gitu kan, jadi ini lagi naik nih gitu, aku pengen 7 kilo lagi sih. Dietnya mungkin jaga makan. Kalau simpelnya sebenarnya kita makan lebih teratur. Kalau aku ya, misalnya lagi mau diet, ini aku lagi hari kedua diet lagi nih, karena kemarin naik kan. Jalan setiap hari 30 menit. Terus kadang kalau aku hobinya kan free dive, yang renang itu kan. Jadi ya itu kardionya cukup membantu, buat latihan nafas juga membantu. Terus kalau makan kayak sarapan makan siang makan malamnya juga. Sebentar lagi seluruh masyarakat Tionghoa akan merayakan Tahun Baru Imlek 2023. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk menyambut perayaan Tahun Kelinci. Seperti halnya penyanyi bersuara merdu Delon yang sudah mulai mempersiapkan angpau untuk diberikan kepada sanak saudara. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, di perayaan Imlek nanti rupanya Delon akan disibukkan dengan job manggung di 2 tempat. Benarkah Delon tergiur bayaran mahal? Seperti apa tradisi Imlek yang dirindukan oleh Delon? Bapak Delon nih. Persiapannya aku siapin ampau. Kan ada saudara-saudara yang masih kecil-kecil, jadi mereka harus menerima ampau. Terus juga nyanyi di tempat klien, karena permintaan nyanyi di malam Imlek ada gitu. Nanti nyanyi juga pas Imlek tanggal 22 juga di Central Park nyanyi.
Ini berapa ambil juk nih? Gede bayarannya. Selain sebenarnya sih apa ya? Kan memang kalau Imlek itu kan setelah kumpul-kumpul keluarga, mereka pada bingung mau kemana. Pasti arahnya ke mall-mall gitu, mereka ke mall. Nah itu dia. Jadi yang disuguhkan oleh mall yaitu undang aku saat tanggal 22 nanti, itu hari pertama Imlek, tanggal 22. Kan 21 malam Imlek, aku di Bandung. Nah, dua-duanya di CP. 4 unsur seperti yang aku pernah bilang. Darat, laut, udara, tanah. Ya kan kalau udara burung gitu kan, terus laut itu kuah-kuahan, ada bakso begitu, terus ada tanah itu ayam B2 gitu kan, terus apalagi darat ada harimau. Kalau tanah kok yang tanah? Tanah kan ayam gitu kan, bebek gitu kan, nggak mungkin bisa terbang mereka kan, jadi ya disediakan gitu. Mungkin ada satu lagi yang manis-manisan gitu supaya hidupnya manis gitu. Terus sama yang bakmi. Inspirasi tahun kelinci ini? Seperti hewan kelinci, jadi hewan kelinci ini kan baik gitu kan, jadi tahun ini tahun baik untuk semua orang menurut aku. Kayak ahli Hongsu ya. Apakah Kodelon belum ngerasain, kan katanya tahun kelinci itu tahun baik, apakah udah pernah ngerasain sendiri Kodelon buat dampaknya? Aku bilang dampaknya baik. Semua orang akan mengalami kebaikan dan juga kesuksesan tahun ini. Ini tahun pencapaian sukses nih. Di samping sudah endemik ya kan, sekarang ini nih tahun-tahun sukses untuk semua orang gitu. Yang belum dapat kerjaan pasti dapat kerjaan. Ya pasti masih ada tradisi sih kalau misalkan itu berkaitan dengan ampau kan. Ampau itu harus ada, yang sudah married memberikan yang belum married, belum nikah gitu kan. Jadi itu udah kebiasaan dari dulunya ya. Terus kalau ada mendiang-mendiang yang masih ada beragama Buddha kitanya, dia pasti sembayangin ya mendiang. Kalau nggak papanya, kungkungnya atau neneknya, atau ya mendiang yang lebih dituakan gitu. Mungkin dia pasang hio gitu, masih ada kepercayaan seperti itu gitu. Di kelenteng-kelenteng pasti rame kalau kayak gitu. Imlek itu. Gue sih rindu waktu ada bokap gue masih hidup ya. Bokap gue masih hidup itu, kalau kan bokap gue dulu masih Buddha gitu. Jadi setiap agama Buddha itu kalau menjelang Imlek dia bakar duit. Jadi supaya bokap punya bokap ya, dia doain gitu, doain bokap punya bokap kalau bakar duit, duitnya tuh nyampe ke kayangan gitu. Kepercayaan mereka gitu. Jadi kan gue seru kalau masih kecil kan seru kan, bakar duit gitu. Terus bakar mobil-mobilan, ternyata mobil-mobilan itu tuh nyampe ke kayangan. Karena dimimpiin, bakarin gue. Nah mungkin gitu, gue nggak ngerti. Kayak di film-film Cina kan, gue dimimpiin, bakarin gue mobil-mobilan. Ternyata mobil-mobilan itu dibakar, nyampe. Ada mobil di sana. Kalau dia agama yang Kristiani kan nggak begitu. Kepercayaan mereka gitu. Jadi ya, gue kan masih kecil kan, lucu-lucuan aja. Oh iya, ada mobil-mobilan gede dibakar. Wah, ada apinya, seru. Angpau sih dari dikit. Enggak lah, nggak terlalu banyak. Karena kelinci ini. Di tahun kelinci ini mudah-mudahan semuanya serba baik apa adanya, sukses, makmur. Setiap orang, semua orang di dunia ini, bukan di Indonesia, di dunia ini makin mengalami kemajuan ya. Indonesia makin the best, makin oke, dan makin sehat semuanya. Pokoknya kung si facai, Wan Serui.